Shalom. Selamat hari Minggu. Mari dengan semangat kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri naikkan pujian mulia, sembah Raja mulia. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Mazmur 62 6-8 berkata demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di tempat ini. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dimana kita boleh merasakan kasih Tuhan sepanjang hari kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan.
Ku berterima kasih.
Terima kasih Tuhan, besar setiamu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, memberkati kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Kita bersukacita untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangun berdiri. Kita boleh bersalaman sebelah kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mempunyai sahabat yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada kurang lagi.
luar biasa. Kita akan sambung pujian kita. Meski bumi akan berlalu, dunia akan berbincang, tetapi kasih Yesus tetap hidup selama-lamanya. Begitupun hati dan jiwa kita haus akan firman-Nya. Sebagai persiapan hati kita akan pujian pribadi yang menyenangkan hati.
pagi hari, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, sehingga betul-betul dia orang mengenal pribadi, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bila firman Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini, terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, salah satu lagu tadi, Biar Bumi Akan Berlalu, itu sebetulnya salah satu lagu favorit saya, termasuk di gereja waktu masih muda, tahun 80-an, walaupun sekarang saya tetap masih muda ya. Jadi tahun 80-an saya bertobat, lahir baru, panggilan pelayanan di Gereja Isa Masih Lengkong Besar, Bandung. Jadi gereja punya peranan yang sangat kuat, sehingga saya bisa sampai hari ini itu karena salah satu dasarnya adalah pembinaan dukungan dari Gereja Isa Masih Lengkong Besar ya. Lengkong Besar 66 di Bandung. Nah, sebab itu hari ini saya ingin kita menyanyikan lagi Biar Bumi Akan Berlalu ya. Kita sedikit ingat tahun 80-an waktu Tuhan panggil saya. Bagaimanapun ketika kita menjadi orang percaya, banyak tantangan, banyak rintangan. Kadang-kadang kita ditinggalkan oleh orang kita percaya, sahabat, kerabat, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji, apa yang difirmankannya pasti akan digenapi ya. Nah, hari ini firman Tuhan kita dengan tema hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11 berkata demikian. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat selanjutnya bisa baca di rumah. Ya, jadi kita melihat bahwa dalam kitab Efesus ini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Ada apa sudah dalam Efesus ini ya? Jadi Efesus ini sebetulnya kalau sekarang itu wilayah Turki ya. Ini salah satu kota perdagangan, kota yang cukup dikenal waktu itu dan salah satu kota metropolitan pada zamannya ya. Nah, banyak orang karena Efesus ini juga banyak orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, juga ada banyak kuil di sana. Nah, tetapi hasil pelayanan Rasul Paulus ini ternyata banyak orang-orang
orang Efesus menjadi orang percaya, ya. Menjadi orang percaya. Nah, tetapi ketika jemaat Efesus ini menjadi orang percaya, mereka begitu giat luar biasa, mereka semangat luar biasa, mereka punya kasih mula-mula itu luar biasa, mereka begitu setia dan begitu luar biasa setia. Pengajaran sesat mereka hajar, nggak bisa, mereka lawan, dan orang-orang yang tidak pernah juga mereka terus, ya. Jadi orang-orang Efesus yang sudah percaya ini menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang luar biasa, aktif luar biasa, pendukung persekutuan, pendukung gereja yang luar biasa. Karena apa? Kasih mula-mula begitu kuat, ya. Tetapi dalam perkembangannya, kasih ini menjadi luntur, ya. Jemaat Efesus yang awal betul setia menjadi luntur kasihnya. Jadi mulai datang ibadah ya ibadah, ke persekutuan, tetapi sudah bukan dengan semangat lagi. Hanya datang sebagai satu kewajiban, datang juga hatinya sudah mulai bukan Tuhan, mulai lihat kiri kanan, mulai tidak fokus. Kalau dulu mah nggak ada HP ya, mungkin adanya apa ramalan bintang sangat kuat. Kadang mereka baca-baca dalam ibadah seperti itu ya. Kalau sekarang kan saya melihat di dalam gereja-gereja besar kan kita dari atas lihat ke bawah itu, ya ampun, ada banyak jemaat buka HP, lihat WhatsApp, kadang main game, kadang aktivis yang main itu. Nah, itu zaman sekarang ya. Untungnya di sini nggak ada seperti itu. Jadi kasih menjadi luntur. Jadi mereka ibadah itu hanya satu rutinitas, satu kebiasaan, tapi rohnya sudah tidak ada. Mereka betul-betul mulai apa? Tawar hati. Karena mulai dengan kesombongan. Kalau ini bukan karena saya, kalau saya nggak datang gereja nggak rame. Kalau saya nggak datang maka begini, mulai ada kesombongan. Ini jemaat Efesus. Jadi kasih kepada Tuhan mulai menjadi luntur. Jadi kalau datang ibadah bukan karena Tuhan, tapi karena saya hebat. Kalau ibadah tanpa memuji Tuhan bukan karena kepada Tuhan, tetapi lebih kebanggaan diri sendiri. Jadi kasih mulai hilang. Ingat ya. Kita juga bisa seperti itu. Orang semangat luar biasa, tapi karena motivasi yang salah, yang tidak benar, maka kasih menjadi luntur dan punya banyak alasan-alasan. Akhirnya kita jadi berkat bagi sekeliling kita. Nah yang kedua, jemaat Efesus mulai apa? Terpengaruh dengan ajaran sesat. Jadi ketika gereja bertumbuh berkembang dimanapun, ajaran sesat mulai. Sekarang kan ajaran sesat juga banyak dari Korea, dari mana, bahwa Tuhan itu feminim, Tuhan itu nggak selalu Bapa, laki-laki, tidak ada perempuan. Yang sudah datang ini Yesus Kristus yang kedua kali wujudnya perempuan. Jadi begitu banyak ajaran sesat, dan kalau seharian tuh kita nggak tutup waktu memilih ajaran secara terlalu banyak, dan itu memang tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengikuti ajaran yang benar, yang betul-betul hidup, yang asli. Jadi jemaat Efesus saking mulai keminter, mulai sombong, akhirnya mulai goyang. Nah ketika goyang itulah mulai terpengaruh ajaran sesat, juga terpengaruh ajaran-ajaran tidak bermoral, ya, mulai terpengaruh ajaran-ajaran kafir. Kadang suka tukar suami istri. Itu bukan baru sekarang, tuh zaman dulu juga. Kan zaman ini kan mulai ada arisan tukar suami istri. Itu bukan baru sekarang, tuh zaman dulu sudah ada seperti itu. Dan banyak hal-hal yang aneh itu yang ada sekarang, dulu itu sudah ada. Nah, jadi jemaat Efesus mulai apa? Mulai banyak kendala, mulai banyak berdosa dan seterusnya. Dan kasih mula-mula itu sudah mulai tidak ada. Dan banyak sekali pertentangan di dalam gereja, dalam persekutuan dan seterusnya. Dan banyak juga mulai apa? Penganiayaan. Jadi bayangkan, sudah kasih diri luntur, ajaran sesat muncul di mana-mana, lalu terpengaruh gerakan-gerakan tidak bermoral, terpengaruh ajaran kafir dan seterusnya, sehingga kasih mula-mula tidak hilang. Dan kalau ajaran sesat itu kan banyak saat ini. Kalau dulu mulai dari Bandung itu yang dinamakan tertawa kudus gitu ya. Kata itu di tertawa kudus maka ketawa. Jadi tiba-tiba ibadah, wah, kan kayak orang bilang, betul kan
Dan saya menyaksikan kawan saya lagi doa gini, lagi gimana, toto. Gila lu, saya ngapain? Aku ke kalau Roh Kudus itu tertib, ya. Jadi ketawa pun seperti itu dan aneh. Lalu kemudian ajaran sesat, kan firman bilang ajarkanlah, beritakan firman kepada segala makhluk. Cacing dia injili, betul ayat. Dan itu saya melihat sendiri gitu ya, bukan omong kosong nih. Aja yang sekarang tuh dari sudah ada dari Bandung tahun berapa lalu saya aktif baru menjadi Kristen, wah senang ke persekutuan kemana. Dan ada lagi kita masuk persekutuan, ada setan. Ini pemimpin WL, ada setan, kita kejar. Masa bawa sapu lari ke gudang masuk, saya juga ikut lari kan. Tapi dalam saya orang yang baru, belum dibaptis juga, kayaknya ini namanya ajaran sesat di masa Tuhan. Gak bisa dari sini, kok Tuhan kan maha kuasa, gak usah harus kejar-kejar ke gudang, gak usah pulih di emang nenek sapu atau nenek gayung gitu ya, kayak gitu. Gak seperti itu, jadi banyak yang sesat. Kemudian beritakanlah firman Tuhan ke kuburan yang itu mati. Ya itu, jadi karena orang mati ini nggak bisa ngomong lagi, maksa dibaptis mewakili oma saya, jadi saya sudah seberapa kali mewakili oma yang sudah mati. Itu banyak aja dan semakin aneh-aneh nanti ya. Ada Toronto Blessing lah, apa itu semua tuh sebenarnya udah ada, bukan dari Kanada, dari Bandung itu sudah ada. Karena sebagai orang mula-mula menjadi Kristen, tahu semua ada satu, dan saya tahu bahwa ini ternyata mungkin ini yang namanya ajaran sesat. Di dalam kebodohan pun saya tahu ini namanya ajaran sesat, enggak benar seperti itu ya. Jadi banyak sekali. Nah, di sini pun juga sama ya, di Efesus ajaran sesat mulai, penganiayaan juga mulai. Nah, tapi Paulus kan disurat kepada jemaat di Efesus memberikan nasihat semangat supaya tetap bersemangat melawan tantangan-tantangan yang ada, tetap bersatu melawan yang ada. Jadi jangan sampai lemah oleh karena tantangan-tantangan tadi. Sehingga akhirnya atau mulai sekarang kamu harus kuat dan selanjutnya harus kuat menang menghadapi tantangan-tantangan tadi. Itu maksudnya. Sehingga banyak tanda yang harus kita hadapi ya, entah sakit penyakit, entah apa. Jadi Paulus inginkan adalah hendak kamu fokus hanya kepada Tuhan, fokus pada firman-Nya, jangan fokus pada yang lain. Ada dua macam orang Kristen, orang Kristen lalat dan orang Kristen lebah. Apa itu orang Kristen lalat? Orang Kristen lalat adalah orang yang senang kotoran, yang kotor terus mau dikasih modal pun nggak mau, dikasih mainan pun nggak mau, pokoknya pasti ke kotoran. Lalat ada di mana kebanyakan? Tempat sampah, kotoran-kotoran seperti itu. Kalau lebah di bunga-bunga, sari bunga-bunga yang indah-indah, yang sedap-sedap, sehingga ini apa? Akhirnya dia melahirkan madu. Sehingga walaupun lebah menyengat, dipiara enggak? Dipiara supaya menghasilkan madu, itu lebah. Jadi lebah ini, kita kalau menjadi orang Kristen lebah, itu akhirnya dipelihara, kita tetap eksis dan akhirnya kita menghasilkan madu. Jadi orang Kristen yang terpuji adalah orang lebah, sehingga akhirnya menghasilkan madu. Tapi orang Kristen lalat, nasibnya gimana? Kalau ada lalat, kita ini enggak, oh sini dipiara enggak kan? Ambil sapu, apa mau dikejar-kejar kan lalat, kasih kotoran. Apalagi kalau dia mau hinggap di rumah kita, pas kita kejar kita pukul. Akhirnya apa? Binasa. Kenapa? Karena lalat suka yang kotor-kotor, yang enggak enak, tapi dia merasa nyaman. Nah, orang lalat di dalam gereja itu bisa merusak persekutuan. Senangnya yang kotor, yang nggak benar, masalah, terus itu wah ngomongin sana ngomong sini, itu orang lalat. Dan akhirnya apa? Dia tidak punya masa depan, jatuh, dan Tuhan tidak pernah berkati. Tapi orang Kristen lebah, Tuhan akan berkati karena akhirnya menghasilkan madu yang dicari orang. Kita harus menjadi orang Kristen lebah, orang Kristen madu, diberkati dan menjadi berkat. Nah, sebab itu Paulus kepada saya katakan akhirnya mulai sekarang jangan lihat yang jelek-jeleknya, lawan itu tanpa
Yesus Kristus menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mulai sekarang harus apa? Kuat. Mulai sekarang harus teguh. Mulai sekarang jadi orang Kristen lebah, orang Kristen maju, orang yang hebat, orang Kristen merpati. Jangan orang Kristen kepiting. Kalau kepiting itu miring, jalannya kan miring ya. Miring gitu jalannya, miring. Jadi maka otaknya miring, kelakuannya miring, kata-katanya miring. Ya semua serba miring lah. Akhirnya apa? Kalau miring semuanya, grogol lah tempatnya. Tapi kalau orang Kristen merpati, tulus, selalu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyampaikan berita yang baik, surat-surat apa semuanya itu merpati itu lambang apa? Ketulusan, kejujuran. Jadi kalau orang Kristen merpati, yaitu diberkati Tuhan. Ya. Nah, jadi kita memang hidup ini sebagai orang percaya adalah pilihan. Jadi mau jadi lebah atau lalat, mau jadi kepiting atau jadi merpati. Nah, jadi kalau yang jalannya miring, ngomongnya miring, terus hati-hati ya. Jadi kadang kita harus berhadapan orang-orang yang miring. Di jalanan dihadapi orang yang miring. Kadang saya melihat gitu ya, jalannya lagi bagus, jalan tertib, toto ada yang nyalipnya nggak jelas, hampir kecelakaan. Dan banyak orang-orang miring di jalanan. Nah, banyak orang-orang juga miring di perjalanan hidup ini. Nah, sebab itu kita harus mulai ketika miring semua lurus. Nah, kepiting, si opak kepiting bilang ke cucu orangnya, kamu tuh jalan kok miring-miring, jangan miring. Nah, orang miring meluruskan yang miring. Lalu cucu bilang, opa juga miring, kita kan ikut opa. Bapak juga miring, kita ikut miring, kita kan turunan. Jadi jangan jadi turunan miring ya. Nah, harus lurus-lurus, harus baik. Nah, kalau otak kita baik, hati kita baik, makin keluar juga pasti yang baik-baik. Kalau hati kita bagus, yang keluar juga bagus. Tapi kalau miring, yang keluar apa? Miring terus. Dan akhirnya dibuang yang miring-miring itu. Nah, jadi Paulus katakan akhirnya, jadi mulai sekarang jangan jalan miring. Mulai sekarang jadi lebah. Mulai sekarang jadi merpati. Bukan hanya sekarang, selanjutnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak miring? Bagaimana supaya kita tetap menjadi lebah? Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Kan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan kuasa Tuhan? Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Doa. Jadi yang pertama kita harus doa itu bukan doa, maksudnya doa lalu tutup mata. Doa itu juga salah satu, kita bisa tutup mata atau doa ya. Tapi doa juga sambil masa kita bisa doa, sambil nyetir motor kita doa, sambil kita doa. Jadi ada komunikasi dengan Tuhan. Waktu dalam perjalanan saya melihat, ada apa itu ya? Wih, ada orang sana-sana. Kan doa, Tuhan, lindungi dia, kan nggak tutup mata. Lindungi dia, kalau sopir doa, driver, wih ada bahaya, Tuhan tolong tutup mata, ya nabrak. Tapi dalam hikmat berdoa dengan permohonan yang tidak putus-putus dalam segala situasi adalah ketika dalam perjalanan kita menghadapi bahaya, kita bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Jadi sambil doa itu, ada apapun masalahnya, supaya Tuhan pelihara kita. Kita punya pergumulan yang berat, doa itu adalah kunci membuka berkat Allah. Kalau kita hidup dalam doa, maka tidak akan kuat. Itu seorang teolog yang hebat berkata demikian, saya kuat berdiri sampai hari karena ada 7 poin. Ada yang ingat berapa dulu saya pernah khotbah 7 poin buat saya kuat menang tahan berdiri menghadapi tantangan pelayanan sampai saya sudah tua begini, karena ada 7 hal membuat saya kuat. Pertama, doa. Kedua, doa. Ketiga, doa. 4, doa. 5, doa. 6, doa. 7, doa. Jadi kalian doa. Saya bisa tegak berkata karena doa. 30 tahun lebih melayani, melewati berrintangan, tantangan,
yang busuk, yang baik, mengucap syukur. Terima kasih, saya selalu dengan doa. Ketika melakukan kejahatan, orang itu saya doa Tuhan, serahkan rencana jahat mereka dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dan kekuatan teguhkan saya untuk menghadapi itu semuanya. Lewat 30 tahun lebih bisa kuat tekan karena Tuhan lewat proses. Karena kita menjadi kuat, wadah menjadi kuat, pria menjadi kuat, bagian kuat. Tuhan kasih sekolah kehidupan melewati berbagai proses, ya. Ada tantangan, kegagalan, sakit penyakit, masalah, ditipu, segala macam kehilangan. Tuhan proses lewat rintangan, tekanan dimanapun. Kita diproses dikuatkan apa? Ya karena tadi rintangan, tekanan, tantangan. Saya bisa kuat tegak berdiri kenapa? Tuhan latih saya melewati rintangan, tantangan yang ada. Ya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan karena doa. Menghadapi apapun doa. Ya. Dan yang kedua, supaya kita kuat, firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadi belajar menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang di mana ayatnya nih? Yang penting ada intinya ya, ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya. Hafalkan firman Tuhan. Jadi ketika ada dalam pergumulan, tantangan, Tuhan tolong. Roh Kudus berbicara apa? Firman Tuhan yang pernah kita baca, kita dengar lewat khotbah-khotbah singkat yang pernah kita dengar. Jadi ketika ada Tuhan aku nggak kuat, ini ada tantangan, rintangan. Tuhan ingatkan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Waktu kamu dicobai, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Itulah untungnya ketika banyak firman Tuhan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita lagi pingsan sekalipun, yang keluar adalah firman Tuhan. Masih ingat ilustrasi tukang roti? Tukang roti kan punya banyak anak nih, hidupnya sederhana. Dia punya anak 4, biaya cukup banyak. Lalu kemudian pagi, siang, malam dia kan pagi-pagi bangun pagi jam 4 ke pabrik roti, ambil siang pulang kasih uang untung buat istrinya, buat anak-anak sekolah, ongkos dan buat makan. Istirahat sore ambil ke pabrik roti, terus pagi, siang, malam dia jualan roti. Roti pisang gitu ya, roti pisang ke rumah komplek, roti pisang, roti keju, roti coklat, terus betul pagi, siang bertahun-tahun sehingga anaknya bisa sekolah dan kuliah dari roti itu. Tapi satu hari dia kecelakaan, ketabrak, rodanya yang di kedai itu berantakan, dia pingsan, hampir pingsan, dia sudah berdarah-darah karena motor, anak muda naik motor yang agak gila-gila motor, lalu mau pingsan. Polisi datang, dia dibawa ke ambulan. Pak, polisi bilang, ada apa Pak? Kenapa Pak? Iya itu ada roti coklat, roti pisang, roti keju. Jadi mau pingsan pun bilang apa? Roti pisang, roti keju, roti coklat. Maksudnya apa? Saya ditabrak anak muda gila itu yang ngebut. Itu jawabannya benar. Tapi karena pagi siang malam bergaul dengan roti, alam bosan dengan roti, maka dia hampir pingsan pun karena kesadaran keluar adalah roti. Nah, kalau dalam kehidupan kita pagi siang malam bergaul dengan firman Tuhan, dalam kondisi tertekan sekalipun, dalam kondisi sulit sekalipun, yang keluar adalah firman yang menguatkan kita. Dalam kondisi yang paling susah sekalipun, selalu tidak pegangan, mereka dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan, mendukung kita. Di dalam keterpurukan kita, firman Tuhan keluar, meneguhkan, menguatkan kita. Jadi pertama tadi supaya kita kuat hidup di dalam doa, yang kedua firman, yang ketiga apa? Puji-pujian kita. Kita harus punya waktu memuji Tuhan. Dalam sendiri kadang saya memuji Tuhan terus dalam berbahasa, itu dia memuji Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Jadi kadang dalam kondisi kita tidak bisa berkata-kata, memunculkan dengan satu keyakinan, Tuhanku dahsyat, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Dan puji-pujian itulah yang menguatkan
meneguhkan kita. Saat ku tak melihat jalanmu, kan seringkali kita nggak ada jalan keluar, pusing gini-gini terus. Saat ku tak mengerti rencanamu, kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan, tapi satu hal aku percaya, Tuhanku dahsyat, sanggup menolong saat kita tidak sanggup melihat jalan. Tuhan membuka jalan. Jadi kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi apapun juga. Walaupun kadang kita takut, dilanda ketakutan, firman berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa kita tidak pernah merasa takut? Pernah. Sebagai pendeta itu pernah takut, Tuhan, saya takut gimana ke depan. Tuhan bilang, waktu aku takut, firman Tuhan, ingat firman Tuhan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Sehingga itu tumbuh, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu. Jadi berikan semangat dalam diri kita supaya kita kuat. Ada detik kita lemah, kadang kita juga lemah, saya juga kadang-kadang lemah. Tapi dalam kelemahan, Tuhan dengarkan firman-Nya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu aku lemah, Tuhan kuatkanku. Dan Yesus itulah penolong satu-satunya. Sehingga apa? Karena kalau kamu kuat di dalam Tuhan, kenapa? Yesus itulah satu penolong kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Seperti apa? Jangan pernah luntur kasih kita. Kita harus menjadi orang Kristen apa? Lebah, jangan lalat. Jadi orang Kristen merpati, jangan kepiting. Kalau miring terus kita, Tuhan buang kita selama-lamanya. Dan jangan pernah main-main dengan Tuhan, jangan main-main dengan ibadah. Kalau Tuhan tempatnya di satu tempat, setialah di situ, bangun di situ. Jadi Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Dia sungguh-sungguh dengan kita. Tapi kalau kita main-main, kalau akan buang kita dengan sungguh-sungguh. Harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, seperti katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus bertahan melawan tipu musuh iblis dan tetap berdiri teguh. Senjatanya tadi iman, firman Allah, berdoa, berjaga-jaga. Dengan apa? Doa, firman, dan puji-pujian. Dan yakin dari dulu sampai sekarang Yesus itulah penolong kita. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus telah penolong kita. Satu kita nih kalau ini lagu-lagu lama ya. Yesus itulah satu-satunya penolong. Dan Tuhan Yesus di depan kita imani, yakin, sehingga apa? Kita kuat dalam Tuhan, kita keluar sebagai pemenang. Singer boleh. Ya.
satu-satunya, dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. 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 Puji Tuhan, silahkan duduk. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhanlah penolong satu-satunya. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dikuat teguh menjadi orang setia dan takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Jadi untuk firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan sebagai ayat pengantar persembahan. Saya akan bacakan dari Imamat 2 ayat 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Kita angkat pujian. Sebelumnya saya minta penentu Revin untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur atas kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Yesus, dan kami semua bisa berkumpul memuji menggunakan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Tuhan Engkau terus memberkati kami yang sudah memberi dan bahkan belum memberi. Tuhan kiranya terus memberkati, dan biarlah itu semua berguna bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapak. Pada tugas, silakan. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup penghargaan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup penghargaan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pengakuan iman rasuli. Selenggang bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha
Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Banyak jemaat kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil, Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang online maupun onsite, yang saat ini mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan menolong, menjamah, memberkati, sehingga walaupun fisik sakit tapi iman, semangat tetap di dalam Tuhan, semakin maju dan kuat di dalam Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, jamah dalam pembaringan, jamah di mana berada, Tuhan memberkati. Diberangkan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang mengalami usaha, Tuhan menolong. Berkati setiap usaha pekerjaan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi dia untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap ikhtiar usaha dalam mencari. Terima kasih Bapa dalam surga yang juga mengalami kekhawatiran masa depan, masa tua, juga kekhawatiran usaha dalam rumah tangga. Tuhan tolong campur tangan. Masa depan anak-anak Tuhan juga tolong. Kami umat Tuhan jalan terus hidup mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah penolong kami satu-satunya yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami terus tetap percaya pada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami menyerahkan juga pemerintah bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden seluruh jajarannya, jangan dari segala jahat, ya Tuhan tolong berikan hikmat untuk membawa bangsa ini ke arah lebih baik, keadilan sosial dinyatakan, dan memperhatikan seluruh masyarakat sehingga boleh mengalami kemajuan dan juga boleh mengalami keringanan di dalam hidup yang Tuhan pakai lewat pemerintah kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur, menyerahkan juga untuk tim pelayanan dan seluruh pengurus aktif yang ada. Tuhan memberkati, biarlah semuanya setia melihat Tuhan, dan Tuhan akan terus menolong, menguatkan, mendukung setiap orang-orang yang siap pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, menguatkan, meneguhkan, melonjak tantangan hidup, dan terus memberikan kekuatan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sampai jumpa di minggu yang akan datang.